yuk, aku lapar. Ya, yuk. Aku nggak mau makan, maunya sedikit aja mau aku buang. Aku juga sama. Jangan dibuang. Kenapa tidak boleh dibuang? Jangan dibuang, Bu Bater. Nanti aku bilang Bunda ya. Afifah, Kiana, bilangin Bunda yuk. Bunda, Bunda. Bunda, Zain, Alvan, Lambang nggak mau makan. Makannya mau dibuang. Oh ya, tadi temennya nggak mau makan. Coba yuk kita lihat yuk. Tadi Bunda dengar Mas Alvan, Mas Lambang sama Mas Zain mau buang makanan ya? Kenapa kok makanannya dibuang? Nggak enak. Anak Soli dan Solihah, nasi itu bukan sekedar makanan biasa. Di dalam setiap butir nasi terdapat barokah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya. Kita tidak tahu di mana Allah meletakkan barokahnya di dalam makanan tersebut. Bisa jadi makanannya terdapat di suapan terakhir makanan yang akan kita buang. Selain itu, juga ada Pak Tani yang bekerja keras, terkena sinar terik matahari, bahkan kelelahan. Nah, tapi Pak Tani juga penuh dengan kesabaran merawat padinya sampai masa panen tiba. Maka dari itu, ambillah makanan secukupnya, lalu habiskan. Dengan begitu, nanti teman-teman jadi anak yang salih, baik, beradab, bersyukur, dan dicintai oleh Allah. Nah, setelah ini Bunda ada cerita loh. Siapa yang mau mendengarkan cerita Bunda? Nah, nanti setelah dibereskan makanannya, Bunda tunggu di kelas ya.
anak yang soleh memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Kali ini bersama Bunda Mut dari KB Aroyan MTA Sawit dan bersama sobat-sobat kita dari KB Aroyan MTA Sawit. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Nanti kalau Bunda panggil namanya, teman-teman juga memanggil ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita nyanyi dulu ya. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain bersama Bunda, bersama Mas Alvan, bersama Zain, bersama Lambang, bersama Afifah, bersama Kiana, bersama Zuna. Taman yang paling indah hanya taman kami. Nah, kali ini Bunda akan bercerita tentang ketika nasi di piring berbicara. Siapa yang mau mendengarkan cerita Bunda? Aku. Oke, masih semangat ya? Tepuk semangat. 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 Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ceriamu? Ini ceriaku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Oke, sudah bisa kita mulai ceritanya? Sudah siap mendengarkan? Ya. Sudah. Bunda di sini punya teman. Nih, di sini temannya Bunda ada siapa ini? Ini dikasih nama dulu ya, kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama R-A-R-A. Siapa? Rara. Iya, Bunda juga punya. Siapa yang tahu ini apa? Nasi. Nasi. Kita panggil dulu nasinya ya. 1, 2, 3. N-A-S-I. Nasi. Di sini Bunda punya 2 teman, Rara dan Nasi. Oke, nih Rara di sini di depannya ada sepiring nasi. Tetapi Rara mendorongnya. Aku nggak mau makan. Makanannya nggak enak. Aku mau buang saja. Lalu Bunda berkata, loh, kok dibuang makanannya? Kenapa kok nggak enak? Kan kita tidak boleh mencela makanan. Nah, lalu nanti kita kalau tidak makan, apa yang terjadi dengan perut kita? Sakit. Lalu kenapa Mas Azain kalau kita lapar? Lemes. Iya, betul sekali. Nanti kalau kita nggak makan, bagaimana Mbak Afifah perut kita? Sakit. Iya. Makanya kita harus menghargai makanan. Lalu nasinya datang, teman-teman. Hai Rara. Rara pun kaget. Loh, kok nasi bisa ngomong? Iya, aku mau bercerita. Bolehkah aku bercerita, Rara? Boleh. Kamu mau mendengarkan ceritaku? Iya, aku mendengarkan. Lalu nasinya bercerita. Rara, aku tidak datang sendiri loh. Aku terus melakukan perjalanan yang sangat panjang. Lalu Bunda datang. Coba teman-teman tutup mata sebentar. Nih, nasinya mau bercerita lagi. Nasi berasal dari padi yang ditanam oleh Pak Tani. Pak Tani pun ketika terik matahari, Pak Tani kepanasan di sawah. Bahkan kalau hujan, Pak Tani nggak pulang. Pak Tani masih tetap bekerja dan kedinginan. Pak Tani juga penuh kesabaran merawat tanaman padinya di sawah sampai nanti masa panen tiba. Nah, Pak Tani mempunyai sabit untuk memanen padinya. Lalu ketika sudah dipanen, padi dibawa pulang untuk dipisahkan dari daunnya. Namanya nanti padinya terus digiling supaya menjadi beras, beras, supaya menjadi beras. Beras dicuci dengan air sampai bersih. Nanti ketika sudah bersih lalu
memasak. Nanti ketika sudah selesai memasak, jadilah apa teman-teman? Nasi yang siap untuk dimakan, yang dimakan dengan penuh adab dan syukur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita tidak menyukai makanan, kita tidak boleh mencelanya. Kita boleh meninggalkannya tanpa mencela. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Perjalanan nasi itu tidak mudah untuk sampai di piring kita. Nah, setelah ini Bunda boleh menyanyi dulu? Boleh nggak? Masih semangat? Masih. Mas Lambang masih semangat? Oke. Padi ditanam, padi tumbuh, padi dipanen, digiling jadi beras, dimasak jadi nasi. Aduh enak sekali. Nah, Bunda punya contohnya nih. Siapa yang sudah pernah melihat ini? Aku. Ada yang tahu ini namanya apa? Padi. Apa ini namanya Mbak Zuna? Padi. Padi. Nah, ini nanti padi yang masih dari sawah disabit Pak Tani pakai alat ya. Alatnya bisa manual, namanya sabit. Tapi juga ada yang menggunakan mesin yang besar. Nah, ketika sudah dibawa pulang, padinya ini dihilangkan daunnya dan tinggal bijinya ini yang namanya gabah teman-teman. Nah, ketika gabah itu nanti dijemur sampai kering ya Mas Yain ya. Mas Alvan ini nanti gabahnya dijemur dulu sampai kering. Setelah itu digiling lagi menjadi sebuah beras. Siapa yang pengen lihat beras itu seperti apa? Sudah tahu apa belum? Kalau di rumah membantu ibu enggak? Mbak Zuna pengen lihat. Nih Mbak Afifah. Nih ya, ini namanya beras. Nah, ketika ini mau dimasak harus diapain dulu teman-teman? Dicuci. Iya Mas Lambang keren. Sebelum dimasak ini dicuci dulu menggunakan air yang bersih. Setelah itu dimasak dan jadilah apa ini Mbak Zuna? Beras. Ini loh, apa namanya? Nasi. Oke, ini namanya nasi. Wah, ternyata perjalanan nasi untuk sampai di piring kita memerlukan perjalanan yang sangat panjang ya sobat-sobat. Tidak mudah dan sangat melelahkan bagi Pak Tani. Nah, Sobat Ananda, padi sudah menjadi nasi dan nasi pun siap untuk dinikmati. Tapi ternyata di rumah yang berbeda, nasi diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Kira-kira nasinya diperlakukan seperti apa ya? Kita tunggu cerita selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Dadah! Kembali lagi bersama Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Masih bersama Bunda Mut dari KBA Royan MTA Sawit dan bersama teman-teman dari KBA Royan MTA Sawit. Kita lanjutkan ya. Ternyata nasi di rumah yang berbeda juga diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Nah, ada seorang anak yang duduk rapi menunggu piring yang ada nasinya di depannya. Akan tetapi ada anak yang memperlakukan nasi dengan cara yang tidak sama. Misalnya nasinya ditekan, nasinya diremas, bahkan nasinya pun akan dibuang seperti Rara tadi yang akan mendorong piringnya. Padahal nasi itu sama, berasal dari sawah Pak Tani, sama-sama dirawat di bawah sinar matahari, dan sama-sama melewati lumpur dan lelah. Jika nasi bisa berbicara, pasti nasi akan berkata, "Tolong hargai aku, karena aku sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Nanti kalau kalian memakan aku akan menjadi sehat dan kuat." Karena Pak Tani setiap pagi berangkat ke sawah dengan rasa semangat. Jadi Pak Tani berharap untuk
Hasil panennya dinikmati oleh semua orang dengan rasa syukur. Lalu kembali lagi ke Rara. Rara sangat terharu dengan perjalanan nasi. Wah, ternyata kamu lelah ya, kamu capek ya. Lalu nasinya berkata, iya, aku sangat bahagia karena bisa membuat manusia menjadi sehat dan kuat. Iya, nasi, maafkan aku ya. Aku akan memakan nasi dan memakan makanan yang lain sampai habis. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Rara pun makan nasi sampai habis, sobat-sobat. Dan Rara juga berterima kasih kepada Pak Tani yang sudah menanam dan merawat padi hingga masa panen tiba. Rara juga berharap untuk teman-teman untuk tidak menyia-nyiakan makanan dan mensyukuri nikmat dari Allah. Nah, dari cerita tadi, Bunda berpesan, nanti kalau Bunda bertanya, teman-teman menjawab ya. Oke? Mana semangatmu? Oke, mana suaramu? Iya. Nasi itu berasal dari mana, teman-teman? Dari sawah, dari padi yang melewati proses yang sangat panjang. Siapa yang bekerja di sawah? Pak Tani. Oke, lalu kalau kita makan harus apa, teman-teman? Dihabiskan. Lalu jangan lupa berdoa, makan pakai tangan kanan, membaca Bismillah. Oke. Oh iya, cuci tangan juga. Biar kita lebih semangat, kita nyanyi dulu ya, teman-teman. Mana suaramu? Oke, ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, beristirahat, tidur cepat, beristirahat. Tepuk KB Aroyan. Pintar-pintar, hebat-hebat, cerdas, ceria, berakhlak, mulia. Baik Sobat Ananda, setelah tadi Rara tidak mau makan nasi, akhirnya Rara pun mau makan nasi dan menghabiskannya. Lalu Rara juga sudah bisa mensyukuri nikmat dari Allah. Anak solih dan solihah, nasi itu bukan sepiring makanan, tapi tentang perjuangan, tentang keringat Pak Tani, dan juga tentang nikmat dari Allah. Yuk kita jadi anak yang baik. Anak yang baik itu bukan yang pilih-pilih makanan, tetapi yang bisa mensyukuri nikmat dari Allah. Sekian cerita dari Bunda, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di Kilau Ananda selanjutnya. Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi